Satgas Intelijen Komando Pasukan Khusus dipimpin Mayor TNI Yunus Yosfiah yang beranggotakan 100 personel diturunkan di wilayah pedalaman Timor Timur pada awal 1975 silam. Satgas ini dibagi menjadi 3 tim yang diberi sandi nama perempuan yakni Susi, Tuti dan Umi. Setiap tim beranggotakan 100 personel sebagai bagian dari tim operasi Flamboyan. Tim Susi dipimpin Mayor Infanteri Yunus Yosfiah dengan Wakil Komandan Kapten Infanteri Sunarto. Sedangkan tim Tuti dipimpin Mayor Infanteri Tarup dengan wakilnya Kapten Infanteri Agus Salim Lubis. Sementara tim Umi dipimpin Mayor Infanteri Sofyan Effendi dengan Wakil Komandan Kapten Infanteri Sutioso. Satgas Intelijen Kopassus ini merupakan pasukan intelijen tempur dalam operasi Flamboyan. Ketiga tim tersebut disusupkan dengan penyamaran. Setiap personel memiliki ciri khas berambut gondrong, berpakaian sipil, kemeja dan celana jeans. Dilengkapi dengan topi dan selendang khas Timor Portugis. Di kemudian hari, ketiga tim ini dikenal dengan sebutan The Blue Jeans Soldiers yang melegenda. Letjen TNI Sutioso mengabadikan perjuangannya dalam tugas di medan operasi Timor Timur dalam buku, Sutioso The Field General, Totalitas Prajurit Para Komando. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengisahkan ketika menjalankan tugas rahasia ke perbatasan Timor Portugis atau Timor Timur yang saat ini disebut Timor Leste. Sutioso yang saat itu berpangkat kapten dipanggil Ketua G1 Intelijen Hankam Maijen TNI LB Murdani untuk menjalankan tugas penting ke Timor Timur. Dia ditugasi oleh LB Murdani untuk memantau perkembangan situasi politik dan keamanan daerah tersebut yang semakin genting. Sutioso ditugaskan secara klandestin atau rahasia praoperasi Sandi Yuda terbatas yang kemudian dikenal dengan Sandi Operasi Flamboyan. Semua anggota Satgas diberi nama samaran. Sebagai kasih intel Satgas, Sutioso memilih nama Manix. Nama tersebut terinspirasi dari film Mata-Mata. Hingga akhirnya Sutioso dikenal dengan panggilan Kapten Manix. Tepat pada tanggal 27 Agustus tahun 1975 tim Umi yang dipimpin Mayor Infanteri Sofyan Effendi dengan Wakil Komandan Kapten Infanteri Sutioso kemudian diterbangkan ke Kupang untuk selanjutnya ke Atambua, kota terdekat Indonesia ke Timor Portugis. Setibanya di Atambua, upaya penyusupan yang rencananya dilakukan melalui Kefamenanu untuk menguasai Ambeno dibatalkan. Setibanya di Atambua, upaya penyusupan yang rencananya dilakukan melalui Kefamenanu untuk menguasai Ambeno dibatalkan. Hingga akhirnya tim Umi diperintahkan melanjutkan perjalanan ke Motain, sebuah desa pantai di wilayah Ri yang hanya berjarak 3 km sebelah barat kota Batu Gede, wilayah Timor Portugis. Dalam situasi yang tidak memungkinkan, akhirnya tim Umi diperintahkan untuk menyusup jauh ke daerah pedalaman pegunungan di selatan Fikukwe. Tepat pukul 1 waktu setempat, Sutioso memberi isyarat dengan melepas tembakan. Kedua tim kemudian secara serentak melakukan penyerangan ke markas polisi dan tentara. Terjadi perlawanan sengit. Setelah pertempuran selama 20 menit, Sutioso melepas tembakan sebagai isyarat untuk mundur sesuai strategi hit and run. Saat itu, Sutioso mendapat laporan Sersan Parman yang bertugas sebagai penembak roket launcher tertembak di kakinya. Begitu pula pembantunya Sarwono tertembak sehingga satu jari tangannya putus. Termasuk 4 anggota lainnya yang tertembak. Selama 5 hari Sutioso dan personel tim Umi yang tersisa sudah kehabisan logistik. Ditambah lagi makanan tidak ada, begitu juga air minum. Di tengah keletihan, rasa lapar dan haus yang luar biasa itu, Sutioso tidak mau mengendorkan kewaspadaan. Dalam upaya melepaskan diri dari kejaran Fretilin, Sutioso juga melarang anggotanya untuk melepaskan tembakan kecuali sangat diperlukan untuk mempertahankan diri karena peluru mereka masing-masing tinggal 20 butir dari semula 250 butir. Sutioso bersama pasukannya bergerak menyusuri jalur pantai mengingat beberapa jalur telah disekat oleh Fretilin. Satu persatu pasukannya bergerak pada malam hari. Akhirnya mereka selamat sampai di perbatasan dan masuk wilayah Nusa Tenggara Timur. Semua anggota pasukan selamat meski kondisinya terlihat amat kurus tak terkecuali Sutioso karena selama 5 hari tidak makan.